Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak berlebihan bila saya katakan serangan cyber yang menghantam server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sejak Kamis 20 Juni yang lampau membuktikan satu hal yang sangat telak, yakni rezim Jokowi terbukti tidak profesional, masih amatiran. Pada saat yang sama, server atau situs Menkominfo juga jadi sasaran serangan ransomware tersebut. BSSN, Badan Sandi dan Cyber Nasional mengalami hal sama. Indonesia, negara yang sedang berusaha memasuki proses menjadi Indonesia emas, ternyata tidak seperkasa seperti kita bayangkan semula. Bahkan dagelan politik yang terjadi kemudian diberitakan bahwa pelaku ransomware meminta maaf pada bangsa Indonesia dan membatalkan tuntutannya meminta pemerintah untuk membayar sekian X dolar Amerika. Dan lucunya di antara kita banyak yang percaya. Nah, ada pendapat seorang ethical hacker, yaitu saudara Teguh Aprianto, berkata, ini saya quote, sampai sekarang yang paling gampang dimasuki itu, yakni situs pemerintah punya. Situs pemerintah itu bahkan sampai sekarang jadi mainan. Jadi anak-anak yang baru belajar itu tes skillnya di sana. Jadi ini luar biasa. Anak-anak muda yang masih awal pun bisa menjadikan Pusat Data Nasional dan lain tadi sebagai objek mainan. Saudara yang saya hormati, saya cintai, bahwa rezim Jokowi memang masih amatiran juga dibuktikan bagaimana pembangunan IKN Nusantara juga berakhir dengan kemangkrakan. Perencanaan yang masih mentah, gerusa-gerusu, disahkan oleh DPR secara diam-diam, kini jadi tontonan yang menyakitkan mata. Yang menyebalkan adalah konsistensi kebohongan yang didemonstrasikan oleh para petinggi IKN itu luar biasa. Intinya mereka mengatakan tidak usah khawatir, 1 Agustus sudah akan selesai semuanya. Istana Presiden, perumahan menteri, Bandara VVIP bakal siap, perayaan HUT Proklamasi RI ke-79 bakal meriah. Itu kira-kira kalau disimpulkan yang bicara bermacam-macam, tapi itu kesimpulannya. Nah, saya bayangkan sekitar 2.000 tamu undangan, termasuk para duta besar negara sahabat, berduyun-duyun akan hadir dan mengagumi ibu kota baru yang tidak ada duanya di muka bumi. Tapi ada yang lucu, sampai sekarang ini tanggal 8 Juli, itu Pak Jokowi dan Pak Bas sudah membatalkan niatnya untuk mulai pindah kantor ke IKN yang baru. Jadi dua tokoh kita ini pun juga sadar bahwa memang masih carut-marut. Komitmen yang katanya mau pindah ke IKN, ke Kaltim, meninggalkan Jakarta, akan ngantor di IKN Nusantara itu, ternyata tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau orang Jawa ada ungkapan, itu esok dele, sore tempe. Jadi plan-planisme. Nah, kemudian demonstrasi amaturisme rezim Jokowi juga lagi-lagi dipertontonkan dalam menangani anugerah Allah berupa melimpahnya nikel di Indonesia. Jadi nikel mendadak sontak sejak tahun 2022 menjadi komoditas primadona Indonesia. Semua negara yang ingin mengurangi emisi karbon dan akan mengganti mobil konvensional yang mengkonsumsi bensin dengan mobil listrik yang digunakan dengan baterai tidak harus menggunakan nikel sebagai bahan pokok utama. Nah, sementara kita pernah bangga, wah,
Pak Jokowi kelihatan tegas tidak tunduk pada kemauan WTO, World Trade Organization, supaya Indonesia mau melepaskan nikelnya ke pasar internasional. Itu tekanan dari WTO. Ya. Ternyata itu hanya sulapan basa-basi karena sebagian besar produksi nikel Indonesia akhirnya dihadiahkan, dipersembahkan untuk RRC. Dalam hal ini ada tokoh DPR, Saudara Zulfikar Hamunangan dari fraksi Partai Demokrat mengatakan pada November tahun 2022 bahwa Cina mengantongi pendapatan 450 triliun rupiah per tahun dari nikel Indonesia. Ini dimungkinkan karena smelter nikel itu ada di Cina. Perusahaan-perusahaan pertambangan Cina diberlakukan istimewa, pajaknya dikurangi 30%, sementara perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut, sehingga ini menunjukkan perhambaan Indonesia pada Cina hampir terpantau di semua bidang kehidupan nasional. Jadi rezim Jokowi pada hakikatnya berwatak amaturish, incompetent, short-sighted, tidak kompeten, kemudian pandangan pendek ya. Saya ingat sekian tahun lalu juga Luhut pernah mengatakan Indonesia memang sangat baik dengan Cina. Mengapa? Karena mereka yang bawa duit. Ya, jadi ini kelihatan patriotisme dari Pak Luhut yang memang top. Nah selama 10 tahun berkuasa, Mas Jokowi itu sudah menginjak-injak Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 yang ayat 2-nya berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal praktek memang dikuasai oleh negara, tetapi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran korporatokrat, konglomerat, dan para bandit predatorik yang memangsa sumber daya alam Indonesia kemudian digotong ke negara masing-masing. Sesungguhnya tokoh-tokoh intelektual maupun tokoh-tokoh politik yang berbobot sudah memperingatkan bahwa Indonesia hanya mendapat kerusakan lingkungan dan kemelaratan, terutama yang diderita oleh masyarakat yang hidup di sekitar lokasi pertambangan nikel. Sudah Yusuf Kala belak-belakan 90% nikel Indonesia dikuasai Cina. Mas Faisal Basri, ekonom senior dari Indef, sudah berteriak lantang dengan argumen yang sulit dibantah, yaitu hilirisasi RI untungkan Cina. Kemudian juga Direktur Eksekutif IRES, Indonesian Resources Studies, Mas Marwan Batubara, menyayangkan hilirisasi hanya menguntungkan kepentingan oligarki dan kepentingan asing. Tetapi Jokowi bukan Jokowi kalau tidak ndablek. Dalam bahasa Indonesia, ndablek itu berarti keras kepala, merasa paling benar, dan tidak pernah mau menerima masukan yang kritis dan korektif. Jadi ya kita perlu bersabar sampai 20 Oktober nanti. Ya. Biarkan dulu Mas Jokowi kopat-kapit seperti burung beranjangan. Ya, ini kata wayang itu ya. Dan akhirnya akan disampar, disandung, dan entah diapakan lagi oleh rakyat Indonesia. Nah sementara itu pada 5 Juni yang lalu Jokowi merencanakan sebuah kelicikan yang luar biasa. Jokowi bukan Joko Widodo, ya, kalau tidak minger atau menghindar dari tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jokowi bilang di IKN ketika berbicara siapa yang harus tanda tangan di atas kepres tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ini dia bilang, saya quote, bisa saya nanti yang menandatangani,
bisa juga presiden terpilih pemerintah baru yang menandatangani. Jadi buat saya ini maaf, ini manifestasi kelicikan atau keculasan pada tingkat optimal. Begitu Jokowi mulai yakin IKN pasti mangkrak, Jokowi akan minta Prabowo supaya menandatangani kepres pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Tentu Presiden Prabowo yang pernah jadi Danjen Kopassus dan Danjen Kostrad dan pengalaman internasionalnya yang jauh melampaui Jokowi tidak mungkinlah menerima limpahan kebijakan yang busuk dan koruptif itu. Jadi good luck Mas Joko, nikmati saja hari-hari mendatang, siapkan sebaik mungkin kejaran penegakan hukum, penegakan keadilan pada Anda sekeluarga. Dan sayang Anda telah memilih secara sadar su'ul khotimah. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana kenyataan akan digelar oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Tapi buat bangsa Indonesia, apapun yang terjadi, kita tetap kompak, tetap yakin masa depan kita jauh lebih bagus selama kita jujur, bekerja sama, jangan saling sikut, ya. Dan mudah-mudahan betul-betul insya Allah kita membuka lembaran baru. Kita ucapkan selamat tinggal rezim Jokowi, ya, dengan segala macam legacy yang kurang bagus itu. Dan tentu kita punya pegangan yang sudah tentu-tentu tidak akan pernah kita khianati, yaitu ideologi, falsafah negara, yang kita sudah hafal yaitu Pancasila, kemudian pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar kita yang tidak pernah boleh dikurangi, ditambah. Ya. Ini menjadi pegangan kita, dan juga dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat merah putih dan lain-lain, kita tetap kompak menyongsong masa depan yang insya Allah lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.